Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi untuk aturan berantai ya. Nanti bagaimana kita bisa menurunkan sebuah fungsi, tapi fungsinya adalah merupakan fungsi komposisi. Jadi misalkan diketahui sebuah fungsi fx dan gx, dan kedua fungsi ini harus diferensiasi, artinya bisa diturunkan ya kedua fungsi ini. Maka ketika fungsi ini kita komposisikan, maka dia akan membentuk yang namanya sebuah fungsi y sama dengan f gx. Itu kalau gx-nya kita komposisikan ke dalam fungsi fx. Tapi kalau fx-nya yang kita komposisikan dengan gx, maka fungsi komposisinya akan menjadi y sama dengan fx. Gfx, artinya f yang kita komposisikan ke fungsi gx. Sekarang seandainya gx-nya itu kita komposisikan ke fx, sehingga kita mempunyai sebuah fungsi y sama dengan f gx. Ya, maka bagaimana kita bisa mencari turunan fungsi hasil komposisi model seperti ini? Salah satu alternatif yang bisa kita gunakan di dalam menyelesaikan sebuah fungsi komposisi adalah kita menggunakan yang namanya sebuah aturan yang namanya aturan berantai. Jadi aturan berantai ini prinsip dasarnya itu adalah ketika ada sebuah fungsi komposisi, maka langkah pertama harus kita lakukan dekomposisi. Artinya kita harus membuat sebuah bentuk permisalan di mana gx-nya itu kita permisalkan sebagai u. Sehingga fungsinya nanti akan menjadi y sama dengan f gx atau fu. Jadi fungsi y-nya nanti dari variabel x berubah menjadi variabel u. Nah, ini adalah salah satu alternatif untuk menyelesaikan sebuah fungsi yang berbentuk komposisi. Artinya kita dikomposisikan terlebih dahulu menjadi dua fungsi, yaitu u sama dengan gx, kemudian y sama dengan fu, di mana y itu nanti variabelnya berubah menjadi variabel u. Nah, baru setelah itu masing-masing hasil dari dekomposisi itu kita turunkan. U sebagai fungsi x, maka kita turunkan terhadap variabel x, yaitu dgx kita turunkan terhadap x. Sedangkan fu, ya, jadi y sama dengan fu, fungsi u, maka y-nya itu harus kita turunkan terhadap u, sehingga akan menghasilkan dfu du. Nah, hasil dari turunan inilah nanti yang akan kita kalikan, sehingga akan mendapatkan yang namanya turunan dy dx, yaitu dy dx sama dengan dy du dikalikan dengan du dx. Inilah yang dikatakan sebagai aturan berantai. Jadi kita mendekomposisikan fungsi y sama dengan f gx ya, menjadi dua fungsi, yaitu u sama dengan gx dan y sama dengan fu. Kemudian masing-masing itu kita turunkan terhadap variabelnya. Kalau u itu variabelnya x, kita turunkan terhadap x. Kalau y sama dengan fu variabelnya u, kita turunkan terhadap u. Tapi nanti pada akhirnya dy du itu nanti variabel u-nya harus kita kembalikan menjadi gx. Nah, baru setelah itu kita kalikan. Jadi dy dx-nya itu sama dengan dy du dikalikan dengan du dx. Inilah yang dikatakan sebagai aturan berantai. Oke? Nah, selanjutnya akan kita akan bahas contoh bagaimana kita bisa menggunakan aturan berantai untuk menyelesaikan beberapa jenis soal ya. Oke? Contoh yang pertama, saya ambil sebuah fungsi komposisi polinomial, yaitu 2x pangkat 3 min 4x plus 9 pangkat 4. Oke, ini adalah sebuah salah satu contoh sebuah fungsi hasil komposisi. Maka kita kalau diminta untuk mencari turunan fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 min 4x plus 9 pangkat 4, maka kita harus merujuk ke rumus dasar dari sebuah monomial. Ya. Di mana kita mempunyai turunan dari x pangkat n itu sama dengan nx n min 1. Lihat ya. Yang kita turunkan di sini variabelnya itu adalah 1x. Tapi di sini merupakan sebuah bentuk fungsi. Nah,
bagaimana kita bisa merubah model seperti ini menjadi seperti model ini? Maka salah satu jalan adalah kita melakukan dekomposisi dari fungsi ini, di mana yang ada di dalam kurung ini kita permisalkan. Kita ambil sebagai U, misal satu ya. Kita ambil sebagai U. Dx pangkat 3 min 4x plus 9 itu kita ambil sebagai U. Nah, ketika ini kita ambil sebagai U, maka Y-nya pasti akan berubah. Berubah menjadi apa? Y sama dengan U pangkat 4, karena ini kita sudah permisalkan. Oke? Nah, inilah yang kita katakan sebagai kita melakukan yang namanya sebuah dekomposisi dari dua fungsi. Ini kalau kita dekomposisikan berarti ini nanti karena Y kita mempunyai dua fungsi, Y sama dengan Gx, Y sama dengan Fu. Kalau ini kita ubah menjadi X berarti Y sama dengan Fx. Misalkan seperti itu ya, Fx. Berarti X-nya berapa? X pangkat 4. Ini kita komposisikan ke sini menjadi 2X pangkat 3 min 4X plus 9 pangkat 4. Oke ya, ini mode permisalan yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk mencari turunan dari fungsi komposisi ini. Nah, kalau kita sudah mempermisalkan seperti ini, kita turunkan masing-masing ini. U kita turunkan terhadap X. Sehingga 2X pangkat 3, 2 kali 3, 3 dikurangi 1 menjadi 6X kuadrat min 4X. 4X kalau kita turunkan menjadi min 4, 9 kalau kita turunkan hasilnya 0. Jadi turunan dari 2X pangkat 3 min 4X plus 9 adalah 6X kuadrat min 4. Baru setelah itu yang Y. Ini kita turunkan terhadap U karena ini adalah fungsi U. Maka dy du 4U. Oke ya, kita turunnya 4U, 4 min 1, jadi 4U. Nah, kalau kita sudah turunkan seperti ini kita kembalikan lagi U-nya. Jadi, U-nya itu kita kembalikan, kita substitusikan lagi. Sehingga menjadi 4, 2X pangkat 3 min 4X plus 9 pangkat 3. Oke ya? Nah, kalau kita sudah mendapatkan du dx, kemudian kita sudah mendapatkan dy du, maka kita mencari turunan dy dx-nya. Di mana dy dx itu didapatkan dari perkalian antara dy du dikalikan dengan du dx. Jadi dy du ini kita kalikan dengan du dx. Oke, hasilnya 4 kali 2x pangkat 3 min 4x plus 9 pangkat 3 dikalikan dengan turunan du dx-nya. 6x kuadrat min 4. Nah, itu hasilnya 4 kali dalam kurung 6x kuadrat min 4 kali dalam kurung 2x pangkat 3 min 4x plus 9 pangkat 3. Jadi ini adalah turunan dari Y sama dengan dalam kurung 2x pangkat 3 min 4x plus 9 tutup kurung pangkat 4. Oke? Itu contoh yang pertama. Kasus yang pertama, di mana fungsi ini kita rujukkan ke dalam bentuk rumus dasar X pangkat N. Oke, selanjutnya kita ambil contoh untuk fungsi trigonometri, yaitu Y sama dengan sin 1 min X kuadrat. Nah, kalau kita mempunyai soal seperti ini, bagaimana kita bisa mencari turunan dari Y ini? Maka kalau kita mempunyai ini, kita bisa merujuk ke fungsi-fungsi atau turunan-turunan dari fungsi trigonometri yang dasar. Misalkan kalau ini di sini itu adalah kasusnya adalah sin 1 min X kuadrat, kita merujuk ke sin X. Ya, tadi sin X sama dengan cos X. Artinya apa? Kalau di sini itu kan variabel ya, variabel X. Sedangkan di sini adalah sebuah fungsi. Maka ini nanti akan kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Istilahnya seperti itu ya. Bagaimana cara merubahnya? Ini yang di dalam kurung ini nanti akan kita permisalkan. Sehingga nanti akan menjadi sebuah fungsi yang modelnya seperti ini. Sehingga kita bisa menurunkan. Satu ya. Itulah prinsip dasar bagaimana kita bisa menggunakan aturan berantai untuk menyelesaikan model-model fungsi seperti ini. Oke, nah ini kita permisalkan. Jadi 1 min X kuadrat itu kita permisalkan sebagai U. Nah, kalau ini kita permisalkan sebagai U, maka Y akan berubah menjadi sin U. Nah, kalau sudah kita permisalkan, kemudian kita dapatkan U-nya, sudah kita dapatkan Y-nya kita dapatkan, maka masing-masing ini kita turunkan.
Kalau U-nya itu kita turunkan terhadap X, du dx, maka 1 min X kuadrat itu kalau kita turunkan 1 itu, kalau kita turunkan hasilnya 0, min X kuadrat, 2 turun X, 2 min 1, sehingga menjadi min 2X, hasilnya adalah min 2X. Kemudian sin U. Sin U kalau kita turunkan hasilnya cos U. Nah, kalau sudah kita turunkan, U-nya itu kita kembalikan. Jadi U ini kita substitusikan lagi. Menjadi cos 1 min X kuadrat. Nah, kalau kita sudah mendapatkan du dx-nya kita sudah dapat, dy du-nya kita sudah dapat, maka turunan dari dy dx, turunan dari dy dx adalah perkalian antara dy du dikalikan dengan du dx. Oke. Nah, dy du-nya cos 1 min X kuadrat, du dx-nya min 2X. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya adalah min 2X dikalikan dengan cos 1 min X kuadrat. Inilah turunan dari fungsi sin 1 min X kuadrat. Sama dengan min 2X cos 1 min X kuadrat. Oke ya. Nah, sekarang kasus yang ketiga misalkan. Fungsi logaritma. Oke, saya mempunyai Y sama dengan ln X pangkat 3 min 2X plus 3. Maka berapa turunan Y-nya? Satu ya. Kalau kita mempunyai kasus seperti ini, kita bisa melihat rumus dasar dari turunan ln X. Di ini rumus dasar fungsi logaritma dan eksponensial yang pada video sebelumnya juga kita sudah bahas. Jadi turunan dari ln X sama dengan 1/X. Jadi nanti ini kita akan rujuk ke model seperti ini, yaitu ln X. X itu variabel, sedangkan di sini adalah sebuah fungsi. Maka untuk menyelesaikan itu, fungsi ini kita permisalkan sebagai U. Ya, U sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 3. Kemudian kalau ini kita permisalkan, Y-nya akan berubah menjadi ln U. Oke ya. Nah, kalau sudah kita bentuk menjadi dua fungsi model seperti ini, masing-masing akan kita turunkan. U-nya kita turunkan terhadap X, ya, du dx, 3X kuadrat minus 2, jadi 3 kita turunkan, 3 dikurangi, berarti 3X kuadrat. Kemudian min 2X kalau kita turunkan hasilnya min 2. Konstanta kalau kita turunkan hasilnya 0. Sehingga X pangkat 3 min 2X plus 3 turunannya adalah 3X kuadrat min 2. Sedangkan turunan dari ln U, nah, kan ya, karena ini variabelnya U, maka dy-nya itu kita turunkan terhadap variabel U. Hasilnya adalah 1/U. Oke. Oke. Nah, baru setelah itu kita kembalikan, kita substitusikan U-nya. Nah, hasil akhirnya adalah 1/X pangkat 3 min 2X plus 3. Kita sudah dapatkan du dx-nya, kemudian kita juga sudah dapatkan dy du-nya, maka dy dx-nya adalah perkalian antara dy du dikalikan dengan du dx. Ya. Nah, dy du-nya 1/X pangkat 3 min 2X plus 3 dikalikan dengan du dx-nya 3X kuadrat min 2. Sehingga hasilnya adalah 3X kuadrat min 2 dibagi X pangkat 3 min 2X plus 3. Inilah hasil turunan dari ln X pangkat 3 min 2X plus 3. Untuk kasus yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, untuk fungsi eksponensial. Nah, kalau saya mempunyai Y sama dengan E pangkat min 1/3 X kuadrat. Ini juga kita merujuk ke rumus dasar dari fungsi eksponensial, di mana kalau saya mempunyai fungsi E pangkat X, turunannya sama dengan E pangkat X. Nah, di sini adalah X variabel, sedangkan di sini adalah sebuah fungsi. Nah, ini kita nanti akan merujuk untuk merubah, ini akan kita jadikan rujukan untuk menyelesaikan ini. Nah, untuk merubah ke arah sini, fungsi min 1/3 X kuadrat itu kita permisalkan sebagai U. Jadi U-nya sama dengan ini, kita ambil sebagai U-nya. Sama dengan min 1/3 X kuadrat
kemudian Z-nya akan menjadi E pangkat U. Nah, kalau sudah kita permisalkan seperti ini, kita bagi menjadi dua fungsi ini, masing-masing fungsi ini kita turunkan. U-nya kita turunkan terhadap X. Min sepertiga X kuadrat itu kalau kita turunkan hasilnya adalah min 2 per 3X. 2-nya kita turunkan, 2 dikurangi 1. Ya, kan? Kemudian Y sama dengan E pangkat U, kita turunkan terhadap U. dy du-nya kita turunkan terhadap U. Satu ya, karena ini adalah fungsi U. Hasilnya adalah E pangkat U. Nah, kalau sudah kita turunkan, U-nya kita substitusikan lagi. U-nya ini ya, kita substitusikan lagi. Sehingga dy du hasilnya adalah E pangkat min sepertiga X kuadrat. Kita sudah dapatkan du dx-nya, kemudian kita sudah dapatkan dy du-nya, maka turunan dari Y atau dy dx-nya adalah perkalian antara dy du dikalikan dengan du dx. dy du-nya E pangkat min sepertiga X kuadrat, du dx-nya min 2 per 3 X. Oke ya? Sehingga hasilnya adalah min 2 per 3 X, E pangkat min sepertiga X kuadrat. Jadi hasil turunan dari Y sama dengan E pangkat sepertiga X kuadrat adalah min 2 per 3 X, E pangkat min sepertiga X kuadrat. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan aturan berantai untuk menyelesaikan beberapa model fungsi yang merupakan sebuah bentuk fungsi-fungsi komposisi. Oke, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, and klik loncengnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.